Hai semua, selamat datang di channel Tokoh Sejarah. Di video ini saya masih akan menceritakan tentang Kekaisaran Ottoman ya. Kali ini saya mengambil kisah tentang Kösem Sultan. Kisahnya sebelum menjadi permaisuri mirip sekali dengan kisah Hürrem Sultan. Namun bedanya, Kösem Sultan ini memegang kekuasaan selama beberapa dekade, tapi hidupnya berakhir dengan tragis karena keserakahannya akan kekuasaan. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya ya. Kösem Sultan lahir di Pulau Tinos, Yunani pada tahun 1590 dan merupakan putri dari seorang pendeta Kristen Ortodoks Yunani. Sebelum memeluk agama Islam, ia memiliki nama asli Anastasia. Menurut catatan sejarah, Kösem digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik, cerdas, ambisius, serta manipulatif. Pada masa mudanya, Kösem diculik dan dijadikan budak di Bosnia, yang merupakan wilayah kekuasaan Ottoman oleh Beylerbey, yaitu setingkat gubernur di Bosnia, dan kemudian dikirim ke Konstantinopel, Istanbul, yang merupakan ibu kota Ottoman. Pada usia 15 tahun, Kösem dikirim ke harem Sultan Ahmed I di Istana Topkapi. Setelah memeluk agama Islam, namanya diubah menjadi Mahpeker, yang artinya bulan terbentuk, dan kemudian oleh Sultan Ahmed I, namanya diganti menjadi Kösem. Setelah lama tinggal di harem, Kösem akhirnya dinikahi oleh Sultan Ahmed I dan menjadi istri sahnya. Setelah menjadi istri sah dari Sultan Ahmed I, ia menjadi Haseki Sultan di Kekaisaran Ottoman. Sultan Ahmed meninggal dunia pada November 1617 karena penyakit tifus. Tetapi ada sejarah yang mengatakan bahwa Ahmed kemungkinan diracun oleh orang terdekatnya. Setelah kematian suaminya tersebut, Kösem dipindahkan ke Istana Lama. Selama 6 tahun ia tinggal di sana, tetapi ia terus memperkuat pengaruhnya dalam kerajaan Ottoman. Setelah kematian Ahmed, Kösem menggunakan pengaruhnya untuk mendukung klaim saudara kandung Ahmed I, yakni Mustafa I, untuk naik tahta. Mustafa dianggap sakit jiwa, dan Kösem dapat menggunakan kekuatan melalui dia. Tetapi Mustafa dinyatakan tidak kompeten dan digulingkan hanya dalam waktu 3 bulan. Mustafa kemudian digantikan oleh Osman II, putra Ahmed dengan istrinya yang lain, yakni Mahfiruz Hatise. Tetapi pemerintahan Osman terputus setelah pemberontakan Korps Janissary pada tahun 1622, yang diduga kuat merupakan persekongkolan Kösem dengan Halim Sultan, ibu dari Mustafa, untuk mengakhiri kekuasaan Osman. Kösem kembali ke Istana Topkapi sebagai Valide Sultan dari anaknya Murad IV yang naik tahta menggantikan Osman pada tahun 1623. Kekuasaan Kösem semakin meningkat ketika bertahta sebagai Valide Sultan atau Ibu Suri, mewakili putranya Murad IV, kemudian Ibrahim, dan dilanjut dengan cucunya Mehmed IV. Posisi Kösem semakin kuat saat dia menikmati kekuasaan penuh selama 5 tahun pertama pemerintahan Murad, ketika ia masih di bawah umur. Ketika Murad dewasa, dia memerintah dengan tangan yang berat, tetapi kadang-kadang diketahui dia mempertimbangkan masukan dari ibunya. Murad terus memerintah sampai kematiannya pada tahun 1640, dianggap terkait dengan konsumsi alkohol kronis. Setelah berpulangnya Murad, tahta kemudian turun ke saudaranya Ibrahim, satu-satunya putra Kösem yang tersisa. Ibrahim terkenal karena kekejamannya serta penyakit kelabilan mentalnya.
Pemerintahannya pun ditandai dengan pengabaian dan salah urus karena Qusem kehilangan telinganya dan ia pun meninggalkan istana. Meskipun absen dari istana, hubungan dan pengaruhnya di istana tetap utuh. Pada tahun 1648, dengan kekaisaran dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dia dan pejabat pengadilan lainnya bersekongkol melawan Ibrahim, dan Janisari menggulingkannya. Mehmed IV, anak laki-laki Ibrahim yang berusia 6 tahun adalah penggantinya, dan Qusem sekali lagi menjalankan pemerintahan sebagai orang yang paling berkuasa. Gelar Valide Sultan secara alami diberikan kepada ibu Mehmed, yaitu Turhan Sultan. Tetapi Qusem tetap menjadi atasannya dengan gelar baru, Büyük Valide. Persaingan terjadi di antara keduanya saat Turhan mulai membentuk faksi sendiri di dalam istana dan di antara militer. Qusem yang tidak suka kekuasaannya direbut, berkonspirasi untuk menggeser Turhan Sultan dengan menggulingkan Mehmed dan menggantikannya dengan saudara tirinya, yang ibunya tidak akan mengancam otoritasnya. Namun, Turhan Sultan mengetahui rencana ini. Akhir hidup Qusem Sultan sangat tragis. Ia tewas dihabisi dengan cara ditekan lehernya pada tanggal 2 September 1651 menggunakan kepangnya sendiri atau tali tirai tempat tidurnya. Tidak diketahui siapa yang melakukannya, tetapi kuat dugaan bahwa yang menghabisi Qusem Sultan adalah orang suruhan dari Turhan Hatise Sultan, menantunya tersebut. Hal ini karena Turhan takut anaknya Mehmed akan berakhir seperti suaminya Ibrahim yang dieksekusi karena perintah Qusem. Setelah kematiannya, ia dikenal dengan nama Valide-i Maktule yang berarti ibu yang terbunuh, dan Valide-i Şehide, ibu yang menjadi martir. Sejarah mencatat Qusem Sultan adalah salah satu wanita paling berkuasa dalam kerajaan Utsmaniyah Ottoman. Kebijakan yang pernah ia buat adalah seperti mewajibkan para pemilik budak agar memerdekakan budaknya setelah bekerja selama 3 tahun. Selama hidupnya, Qusem dan semua dari 6 sultan yang memerintah pada periode ini memangkas anggaran istana. Qusem tidak memiliki belas kasihan untuk musuh-musuh politiknya, tetapi dia tampaknya peduli pada orang-orang miskin yang meminta bantuan kepadanya. Sedangkan nama suaminya, Sultan Ahmed, diingat selama berabad-abad karena Masjid Biru yang sangat megah yang dibangun atas perintahnya. Setelah kematian Qusem, Pasha berpengaruh memutuskan bahwa tidak ada lagi wanita yang dapat memerintah di Kekaisaran Ottoman. Itu adalah akhir dari periode yang berpengaruh bagi wanita di Istana Topkapi, yang dimulai oleh Hürrem Sultan di paruh pertama abad ke-16. Meskipun nantinya Turhan Sultan akan menggantikan Qusem sebagai Valide Sultan, namun itu hanyalah jabatan belaka. Turhan tidak mempunyai pengaruh yang kuat di Kekaisaran Ottoman. Tahun 1600-an, Kekaisaran Ottoman disebut sebagai Kadinlar Saltanati, yakni masa kepemimpinan perempuan. Karena pada masa ini, sultan-sultan yang ada hanya menjadi penguasa boneka belaka, sementara kebijakan-kebijakan strategis dan hubungan nasional serta internasional diputuskan oleh ibu mereka yang merupakan ibu suri atau Valide Sultan. Demikian kisah dari Qusem Sultan, salah satu wanita yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat di zaman Kekaisaran Ottoman. Seorang wanita yang paling lama berkuasa hingga beberapa dekade lamanya, yang berakhir tragis di tangan menantu pilihannya sendiri. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa.